Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 2120203861206097, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Usman SAG MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang materi dari kelompok 5, yaitu artikel publikasi. Artikel publikasi adalah ringkasan skripsi yang telah melalui sidang munakayah skripsi. Penulisan artikel publikasi dilakukan apabila skripsi telah dinyatakan memenuhi kelayakan dan kecukupan dari Dewan Penguji, dengan bukti telah ditandatangani pada lembar persetujuan Komisi Penguji. Artikel publikasi menggunakan tata bahasa yang baku, sederhana, jelas dan komunikatif, ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Arab, maksimal 15 halaman. Pada dasarnya, sistematika penyusunan artikel publikasi cenderung mengikuti pola yang serupa, kecuali untuk artikel publikasi yang berisi kajian pustaka. Untuk artikel publikasi yang menyajikan hasil penelusuran pustaka, sistematika yang umumnya diikuti adalah setelah penulisan abstrak dan pendahuluan, bagian metode penelitian, temuan dan pembahasan diganti dengan poin-poin teori atau konsep yang dihasilkan dari penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Pada artikel publikasi terdapat bagian awal, di mana bagian awal terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada judul. Judul memuat kata kunci yang menggambarkan masalah yang dikaji, berbentuk frasa, singkat, jelas menunjukkan isinya, menarik dan aktual, tanpa ada singkatan atau akronim, tanpa tanda baca di akhir judul. Judul dicetak dengan huruf besar atau kapital, bisa juga dicetak tebal atau bold, dengan jenis huruf Times New Roman font 12. Menggunakan spasi tunggal dengan maksimal 15 kata substansi. Yang kedua, identitas penulis. Nama penulis ditulis di bawah judul tanpa gelar, tidak boleh disingkat, diawali dengan huruf kapital. Di bawah nama penulis dituliskan nama program studi, email mahasiswa penulis, dan nama dosen pembimbing. Yang ketiga, ada abstrak. Abstrak ditulis miring atau italik, menggunakan bahasa Inggris, berisi permasalahan, metodologi pemecahan masalah, dan hasil yang diperoleh. Jenis huruf adalah Times New Roman font 12, dengan jumlah kata dalam abstrak tidak lebih dari 200 kata, dan diketik spasi 1, disajikan dengan rata kiri dan rata kanan dalam satu paragraf, dan ditulis tanpa menjorok atau indent pada awal kalimat. Yang keempat ada kata kunci. Kata kunci ialah kata pokok atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan. Pemikiran gagasan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Kata kunci terdiri atas 3 kata yang menjadi inti dari uraian abstrak yang dicetak miring atau italik. Selain terdapat bagian awal, artikel publikasi juga terdapat bagian utama. Di antaranya ada pendahuluan. Bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf sebanyak 15-20% dari panjang naskah, memuat latar belakang atau rasional penelitian rumusan masalah dan tujuan penelitian metodologi tanpa menggunakan subjudul. Untuk penelitian kualitatif, di bagian ini dijelaskan, dan juga fokus penelitian dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian dan uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. 2. Tinjauan pustaka, berisi kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka memuat hasil-hasil penelitian relevan sebelumnya diutamakan dari jurnal atau hasil publikasi penelitian, maksimal terbitan 10 tahun terakhir. Pembahasan kepustakaan harus disajikan secara ringkas, padat, dan langsung mengenai masalah yang diteliti. Landasan teori memuat teori-teori atau konsep-konsep relevan yang berasal dari buku resensi. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu itu hasil. Hasil merupakan
Bagian utama artikel publikasi yang berisi hasil analisis data atau hasil penguji hipotesis. Untuk memperjelas hasil secara verbal, data dapat disajikan dalam bentuk tabel atau gambar. Sedangkan pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel publikasi, menguraikan hasil analisis dan desain dengan penekanan pada jawaban masalah penelitian atau tujuan penelitian. Harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan dengan menggunakan logika, dan teori-teori temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan jalan membandingkan temuan tersebut dengan temuan penelitian sebelumnya, atau dengan teori yang ada, atau dengan kenyataan di lapangan. Penyusunan teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada untuk penelitian kualitatif. Bagian ini dapat memuat ide-ide penelitian terkait antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi beserta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dan teori sebelumnya. Dan yang keempat, ada penutup. Penutup berisi simpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan ditulis dalam bentuk paragraf tanpa penomoran. Apabila diperlukan, saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut yang mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis. Selanjutnya ada bagian akhir. Pada bagian akhir artikel publikasi terdiri atas daftar pustaka, di mana daftar pustaka ditulis secara lengkap sesuai dengan rujukan dalam uraian naskah dan disusun berdasarkan urutan alfabet. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley, maka penulisan daftar pustaka lebih mudah karena secara otomatis akan mengikuti manajemen referensi aplikasi tersebut. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.